Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 340. Kisah CO muda yang berpura-pura miskin. Wajah Ramos pucat. Ini di adegan pernikahannya. Ariel sebenarnya mengatakan di depan banyak orang bahwa istrinya tidak secantik Kaori. Meskipun ini benar, bagaimana mungkin istri Ramos membiarkan orang yang tidak berguna membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab? Ariel memandang Ramos yang berada di ambang kemarahan, tersenyum sedikit, dan berkata, "Apakah Anda keberatan dengan apa yang saya katakan? Ariel, minta maaf kepada istri saya segera. Atau tidak, saya tidak akan pernah membiarkanmu pergi hari ini." Ramos berkata dengan gigi terkatup. Dia hanya ingin mengolok-olok Ariel hari ini dan membiarkan semua tamu melihat lelucon itu. Tetapi lelucon itu untuk dia. Kenapa aku harus minta maaf? Tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Ariel sangat senang melihat Ramos yang hendak melompat. Dia juga ingin melihat apakah Ramos, kelinci, sedang terburu-buru dan akan benar-benar menggigit. Pada saat ini, istri Ramos tiba-tiba berkata kepada Ariel, "Saya akui bahwa saya tidak secantik Kaori, tetapi saya lebih bahagia darinya. Tidak seperti dia, menikahi orang yang tidak berguna. Bahkan pernikahannya sendiri telah menjadi lelucon." Ekspresi Ariel tiba-tiba tenggelam. Momen paling bahagia dalam hidup seorang wanita. Tidak diragukan lagi itu adalah hari pernikahan. Tetapi Ariel tidak membawa kebahagiaan ini kepada Kaori, tetapi malah membuatnya menderita pelecehan dan penghinaan. Hal ini selalu menguntit di hati Ariel. Dia bahkan berpikir untuk memberi Kaori sebuah yang baru, itu adalah pernikahan abad ini. Tetapi dalam situasi saat ini, bahkan jika pernikahan itu diadakan lagi, itu masih akan menjadi lelucon di mata orang lain. Melihat Kaori dengan kepala menunduk, Ariel merasa bersalah seperti sungai kuning menghancurkan tepiannya. "Ariel, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu pikir kamu tidak berguna dan bahkan tidak bisa melakukan pernikahan yang baik untuk istrimu sendiri?" Ramos memandang Ariel dengan bangga. Ariel dibiarkan diam. Tas yang dia suka harus diberikan padanya besok sebagai hadiah. "Aku punya terlalu banyak tempat untuk merasa kasihan padanya," kata Ariel. Kaori, yang menundukkan kepalanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Ariel dengan mata jernih, dan terus menggelengkan kepalanya, seolah mengatakan bahwa Ariel tidak merasa kasihan padanya. "Kamu adalah orang yang tidak berguna. Apalagi yang bisa kamu berikan padanya selain menjadikannya nama yang buruk? Kamu bukan hanya lelucon Bandung, tetapi Kaori juga menjadi bahan pembicaraan orang-orang setelah makan." Ramos merasa bahwa dia sudah menang atas Ariel dalam hal momentum, sehingga terlihat lebih memuaskan. Ariel menghela nafas dan berjalan keluar dari panggung. Melihat ini, Ramos memarahi dengan tidak puas, "Sampah. Jangan buru-buru lari. Bukankah kamu bilang aku iri padamu? Mari kita perjelas. Apa yang membuatku iri padamu?" Ariel menutup telinga dan berjalan ke depan Kaori. "Ulurkan tangan kananmu." Kaori tanpa sadar mengulurkan tangannya. "Aku tidak bisa memberimu pernikahan yang mewah. Dan aku tidak bisa membiarkanmu mendapatkan berkah dunia. Tapi hari ini, saya pikir, saya dapat memberitahu mereka betapa saya mencintaimu," kata Ariel. Mata Kaori bersinar. Dan Ariel membawanya ke atas panggung. Ramos tidak tahu apa yang dilakukan Ariel. Tetapi dia merasa bahwa pusat perhatiannya sepertinya diambil oleh Ariel. Dia bagaimana Ariel bisa melakukan ini? "Ariel, keluar dari sini. Ini tempatku," kata Ramos kepada Ariel. Ariel mengabaikan kata-kata Ramos, memegang Kaori dengan kedua tangan, dan keduanya berdiri saling berhadapan. "Salahku." Setelah berbicara, Ariel berlutut dengan satu lutut. Mata penonton terfokus pada Ariel dan Kaori pada saat ini. Seharusnya itu milik pernikahan Ramos. Tapi sekarang dia benar-benar menjadi daun hijau yang serasi. Air mata Kaori, seperti untaian mutiara, terus berjatuhan sekejap. "Terima kasih sudah mau menikah denganku." Ariel memandang Kaori dengan cinta dan berkata dengan lembut,
Rasa ketegangan yang tak dapat dijelaskan menyebar di adegan pernikahan. Meskipun semua orang di tempat kejadian tahu bahwa mereka adalah suami dan istri. Tetapi saat ini, dia masih secara tidak sadar gugup. Dia bangkit, memandang Kaori, dan menunggu jawabannya. Beberapa orang bahkan membisikkan kata, menikahlah dengannya. Tampaknya mereka telah menggantikan diri mereka sebagai Kaori. Ekspresi Ramos menjadi muram, dan Ariel telah mengambil alih tuan rumah dan merampoknya sepenuhnya. Apakah ini untuk membuat pernikahannya menjadi lelucon? Ariel, pergi dari sini. Ramos mendengus dan menendang punggung Ariel. Ariel stabil. Tetapi Ramos terlempar ke tanah oleh kekuatan pantulan. Ayah, aku hanya akan mengatakan bahwa aku tidak akan datang. Kamu bersikeras membiarkan aku datang. Apakah kamu akan membuatku kesal? Di pintu venue. Saat Ariel berlutut, Aisyah dan Daniel muncul. Daniel maju untuk menghadiri pernikahan Ramos atas nama keluarga Nicholas. Bagaimanapun, keduanya memiliki beberapa kerjasama dalam bisnis. Tetapi dia tidak menyukai proses pernikahan yang rumit. Jadi dia sengaja datang terlambat. Hanya saja tidak ada yang menyangka akan melihat pemandangan ini. Daniel tahu bahwa Ariel menganggap Aisyah sebagai adik perempuannya. Tetapi Aisyah masih menyukai Ariel di dalam hatinya. Adegan ini memang akan memberi banyak rangsangan pada Aisyah. Karena dia dianggap sebagai saudara. Kamu harus meninggalkan perasaan sebelumnya, kata Daniel. Aisyah menatap mata Kaori tanpa menyembunyikan kecemburuannya. Dan berkata, aku sangat iri padanya. Gadis bodoh. Adalah hal yang baik untuk menjadi saudara perempuan Ariel. Dan akan ada orang yang akan iri padamu di masa depan. Kata Daniel sambil tersenyum. Di atas panggung, Kaori sudah menangis dan memakai riasan. Dan tubuhnya sedikit gemetar. Itu adalah pernikahan orang lain. Tapi sekarang dia telah menjadi protagonis. Apakah Anda harus membuat saya menangis? Kaori menghapus air mata dan mengeluh. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melindungimu dan tidak pernah membiarkanmu meneteskan air mata, kata Ariel tegas. Kaori menarik napas dalam-dalam, menenangkan kegembiraannya, dan berkata, kamu ingin menikahiku tidak hanya di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan selanjutnya. Kehidupan selanjutnya. Jika ada reinkarnasi, aku akan menikahimu selamanya. Mereka berdua merangkul satu sama lain. Sebagian besar orang di tempat kejadian memiliki mata berkah. Pada saat ini, mereka untuk sementara melupakan identitas Ariel dan Kaori. Dan hanya menganggap mereka sebagai saksi sepasang kekasih yang memiliki lamaran pernikahan yang sukses. Tepuk tangan pecah. Dan kebencian Ramos juga naik ke puncak. Dia tidak sabar untuk membunuh Ariel. Adegan pernikahan miliknya kini telah menjadi adegan lamaran Ariel. Mengapa kamu bertepuk tangan? Hari ini aku adalah protagonis dan aku adalah pengantin pria. Apakah kalian semua buta? Ramos meraung kepada para tamu. Tepuk tangan berhenti tiba-tiba. Dan semua orang kembali sadar. Ya, ini pernikahan Ramos. Apa yang mereka ikuti dalam kesenangan? Bagaimana jika Anda membuat Ramos tidak senang dan membalas dendam pada mereka secara pribadi? Beberapa orang yang ingin berdiri di depan Ramos tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Ariel. Ariel, pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk lamaranmu yang tidak berguna. Siapa yang ingin melihat lamaranmu? Pergilah dari sini. Jika kamu tidak turun, aku akan memanggil satpam untuk menendangmu keluar. Ariel berdiri dengan wajah datar. Kaori memegang tangan Ariel dengan erat, sedikit gugup dan takut. Bagaimanapun, itu adalah adegan pernikahan Ramos. Tindakan Ariel akan dengan mudah memancing kemarahan publik. Pada saat ini, tepuk tangan keras terdengar lagi. Semua orang menoleh karena terkejut dan melihat ke arah tepuk tangan. Ramos yang kesal berkata dengan tidak puas. Apa yang salah dengannya? Membiarkan dia keluar. Aisyah bertepuk tangan dan berjalan ke tempat itu. Ketika orang-orang itu melihat Daniel dan Aisyah, mereka segera menutupi dia membuka mulutnya dan mengambil kembali kata-kata yang telah mencapai tenggorokannya. Untungnya, kata-kata makian tidak diucapkan. Jika mereka memarahi keluarga Aisyah, mereka bisa berkemas dan keluar dari Bandung dalam semalam. Ramos berdiri di tempat seperti disambar petir. Orang yang bertepuk tangan ternyata adalah Aisyah. Pada saat ini,
Suandi berlari ke sisi Daniel dan berkata dengan wajah dingin, "Daniel, kedua orang ini tidak tahu dari mana mereka berasal. Dan mereka berani menghancurkan pernikahan Ramos. Anda harus membantu kami membuat keputusan." Daniel tersenyum dingin, menoleh untuk melihat Suandi, dan berkata, "Saya bertanggung jawab atas Anda. Saya tidak memiliki kualifikasi." Suandi memandang Daniel dengan bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Pada saat ini, Aisyah berkata, "Saya mengambil tangan, dan saya keluar sekarang." Bersambung.